Jumpa kembali di Mulia Farm. Kali ini saya ingin sharing untuk jenis-jenis usaha turunan dari peternakan kambing domba ataupun kambing gitu ya. Nah, selain breeding, tentunya ada beberapa spesifikasi ataupun lebih khusus lagi kalau kalian ingin berbisnis di bidang peternakan kambing. Langsung saja ya, untuk yang pertama itu adalah perdagangan ya, jual beli kambing atau biasa disebut dengan trader gitu ya. Nah, trader ini adalah menyediakan stok. Jadi kalau kalian fokus di trader jual beli kambing, itu kalian harus punya banyak stok kambing yang bagus gitu ya. Jadi kalian berburu ataupun mencari bibit-bibit kambing ataupun betina dan juga jantan yang berkualitas bagus dengan postur tubuh yang bagus dan kaki dan juga tubuh yang bagus juga. Nah, kalian bisa cari referensi ataupun cari informasi tentang ciri-ciri bibit doro yang bagus atau betina ataupun jantan yang bagus di berbagai platform gitu ya. Ada bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa juga di TikTok. Itu banyak sekali. Sehingga dengan demikian kalian akan punya stok kambing ataupun domba dengan kualitas yang bagus. Di samping itu, kalian juga harus menjalin komunikasi ya dengan banyak orang, membuat jaringan, harus kenal dengan banyak, sama-sama pedagang, harus kenal dengan banyak yang menggeluti di bidang breeding. Kalian bisa main ke pasar, bisa berkunjung ke kandang, bisa berkenalan dengan yang punya kandang gitu. Jadi kalian bisa mencari ataupun bisa menemukan kambing yang bagus, sehingga saat kalian membeli itu tidak akan lama berada di kandang kalian dan itu nanti akan cepat laku. Nah, keuntungan dari usaha ataupun bisnis trader di bidang peternakan khususnya kambing seperti ini, tentunya perputaran modal kalian akan cepat sekali. Misal saja kalian mendapat sebuah kambing ataupun doro dengan harga yang sekiranya bisa kalian jual dan bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Misal kalian membeli 5 ekor ataupun 10 ekor bibit ataupun yang doro remaja gitu dengan harga dipukul rata gitu ya. Mungkin sekitar kurang lebih 600 atau sampai 800 gitu. Anggap saja satu ekor dipukul rata untuk harganya anggap saja 600. Nah, kemudian kalian bisa menjualnya dengan harga 700 atau mungkin 650 yang sekiranya keuntungan kalian bisa untuk menutup operasional seperti transportasi, kemudian biaya memberikan pakan selama kalian menampung barang dagangan kalian atau kambing kalian berada di kandang kalian. Nah, kemudian bagaimana untuk pemasarannya? Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, kalian bisa berkomunikasi dengan para pedagang, kemudian eh, berkunjung berkomunikasi dengan pemilik-pemilik kandang, peternak di pedesaan, dan kalian juga bisa memasarkan dagangan kalian melalui eh, video ataupun di WhatsApp kalian ya. Setiap hari kalian bisa eh, membuat story, kemudian kalian bisa membuat video untuk menawarkan kambing-kambing yang sudah kalian tampung di kandang kalian. Nah, dengan cara seperti itu biasanya itu akan banyak respon dan juga banyak tanggapan, sehingga kalian punya peluang untuk eh, dagangan kalian bisa laku, cepat laku, dan modal kalian akan cepat berputar tentunya dengan keuntungan yang sudah kalian perhitungkan gitu ya. Yang jelas untuk menjualnya kalian harus menghitung dulu modalnya berapa, kemudian biaya operasional berapa, kemudian selama berada di kandang kalian itu kalian sudah mengeluarkan biaya berapa untuk pakan. Itu berarti ketika kalian sudah mendapatkan seekor kambing ataupun barang dagangan, itu kalau bisa dengan target di kandang kalian tidak lebih dari 3 hari.
Jadi intinya setelah kalian membeli dalam waktu 3 hari, diusahakan kambing itu bisa laku. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau untuk bidang trading ataupun jual beli kambing. Sekarang kita lanjutkan untuk potensi bisnis yang kedua, yaitu fattening, pembesaran, bisa juga penggemukan. Bukan pembesaran ya, lebih tepatnya penggemukan. Jadi untuk penggemukan ataupun fattening ini waktunya lebih lama lagi ya, dan kalian tentu butuh sebuah pembiayaan ataupun butuh sebuah modal untuk memberi pakan selama 2 atau 3 bulan atau mungkin maksimal 4 bulan ke depan gitu ya. Jadi setelah kalian memulai penggemukan, kalian membeli seekor kambing, dan bagaimanapun itu kondisinya, tentunya kalian punya target untuk menaikkan berat badan dari si kambing itu ya, supaya nanti saat dijual itu kalian akan mendapatkan keuntungan ya, dengan target mungkin saat kalian beli ditimbang berat badan berapa, kemudian ada target setelah 2 atau 3 bulan itu akan mencapai sekian kilogram gitu. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian mendapatkan bahan ataupun kambing, domba yang akan digemukkan, setelah proses penggemukan selama 2 bulan, 3 bulan atau maksimal 4 bulan itu sudah selesai, dan sembari itu berjalan kalian juga harus menjalin komunikasi ya dengan rumah makan ataupun warung-warung makan yang menggunakan menu utamanya adalah daging kambing. Semua tidak bisa lepas dari komunikasi dan membangun sebuah jaringan gitu ya. Kalian harus melobi rumah makan dan warung-warung makan yang berada di sekitar kalian untuk menyalurkan ataupun kalian menjadi supplier untuk daging kambingnya. Jadi ketika mereka butuh untuk memasak daging kambing, kalian sebagai supplier atau penyetornya. Nah, dengan begitu kalian tidak akan kesulitan atau kalian sudah punya tempat untuk menjual kambing-kambing yang sudah kalian gemukkan. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga itu adalah breeding ya, atau memperbanyak peranakan atau membuat ekosistem sendiri di kandang kalian, atau dengan kata lain ternak gitu ya, ternak atau budidaya kambing atau domba. Nah, kalau untuk yang breeding ini memang dibutuhkan waktu yang lama, tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi lebih dari itu ya. Mungkin tahun-tahun pertama itu hanya sebagai pemanasan saja ya, karena memang ini jangka panjang kalau untuk breeding. Dan untuk breeding seperti ini biasanya hanya mereka-mereka yang memang hobi ya atau suka memelihara kambing. Jadi semakin banyak kambingnya, tentunya mereka juga akan semakin senang. Nah, ketika kambing-kambing mereka ataupun kambing-kambing yang sudah kita urusin itu beranak, nah disitulah letak keuntungan, letak kepuasan, letak kesenangan yang kita dapat gitu ya kalau kita sebagai penghobi. Memang tidak ada salahnya ya, dan kelebihan dari beternak seperti ini itu adalah kita bisa santai gitu, tidak ada target, tidak ada berpikir resiko kerugian secara langsung gitu ya. Meskipun breeding ini juga banyak sekali ya untuk resiko kerugiannya, tapi kalau kita teliti dan juga rajin untuk memperhatikan, mengurus kandang, mengurus kambing, itu semua tentunya akan diminimalisir ya untuk resiko-resiko kerugian seperti kambing sakit, bahkan kematian, atau kambing mengalami sakit yang kita tidak menyadarinya. Dan itu memang dibutuhkan benar-benar ketelitian, karena yang namanya breeding itu memang kebanyakan punya piaraan atau kambingnya itu dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah, akan tetapi kalau
itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih, tentunya di tahun-tahun itu kalian sudah bisa memetik hasilnya. Karena kalau breeding atau peternakan kambing kalian berkembang, kemudian kalian punya banyak kandang, banyak peliharaan kambing, tentunya itu akan menarik perhatian dari sekitar tempat tinggal kalian. Apalagi kalau kalian rajin untuk posting gitu ya di FB, di YouTube, atau mungkin memperbarui status setiap hari mengenai ataupun dengan visual kambing-kambing kalian, tentunya itu akan sangat cepat sekali untuk menarik perhatian dari orang-orang di sekitar kalian ataupun orang-orang yang terkoneksi di internet dengan akun-akun kalian. Dan untuk sistem breeding seperti ini itu bisa diambil keuntungannya ketika ada babon ataupun betina yang beranak, kemudian kalian bisa mengakomodasi lah, istilahnya mempunyai catatan sendiri tentang mana-mana saja betina yang sudah beranak lebih dari 2 kali atau bahkan 3 kali bahkan lebih gitu ya. Nah, ketika ada peranakan baru, mungkin kalian bisa menjual betina atau babon yang sudah berkali-kali beranak ataupun menurunkan cempe-cempe gitu. Nah, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Dari apa yang saya sampaikan di 3 poin tadi, antara trading, fattening, ataupun breeding, itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin di video yang lain akan saya bahas juga ya untuk kelebihan dan juga kekurangan dari 3 poin yang saya sampaikan tadi. Terima kasih untuk atensi kalian dan juga dukungannya. Terus pantau channel ini supaya kalian tidak ketinggalan saat nanti ada video-video yang baru dengan informasi-informasi yang baru. Terima kasih sekali lagi untuk atensi kalian. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.